Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidatul Fitriasari. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan berikan gambaran atau peristiwa mengenai materi elastisitas dan hukum Hooke. Langsung saja ya. Jadi, benda itu memiliki dua sifat, yaitu sifat elastis dan sifat plastis. Nah, apa sih sifat elastis dan sifat plastis tersebut? Nah, di sini Ibu memiliki dua benda, yaitu ada karet gelang dan plastisin. Nah, apabila karet gelang ini Ibu tarik atau diberikan gaya, kemudian Ibu lepas gayanya, maka dia akan kembali ke posisi awal. Nah, inilah yang dinamakan dengan sifat elastis. Nah, sifat elastisitas yaitu kemampuan yang dimiliki oleh benda untuk kembali ke posisi awal ketika gaya yang diberikan tersebut dihilangkan. Kemudian di sini ada plastisin. Nah, apabila plastisin ini Ibu tarik, kemudian akan Ibu lepas, maka dia tidak bisa kembali ke posisi awal. Inilah yang dinamakan dengan sifat plastis. Nah, sifat plastis ini benda tidak mampu untuk kembali ke posisi awal ketika gaya yang diberikannya dihilangkan. Nah, pastinya kalian pernah berkendara dan melewati polisi tidur. Polisi tidur itu berfungsi untuk memperlambat kecepatan kendaraan. Ketika kita melewati polisi tidur, maka kendaraan kita akan sedikit terguncang. Nah, hal ini disebabkan karena tingginya polisi tidur. Nah, seperti video berikut ini. Untungnya, setiap kendaraan memiliki alat yang digunakan untuk mengatasi guncangan di sepanjang jalan. Alat itu yang dinamakan dengan shock absorber. Nah, alat ini dapat menyerap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan elastis. Nah, apabila alat ini tidak ada, maka ketika kita di jalan atau melewati polisi tidur, maka kita bisa saja terpental. Nah, dalam elastisitas terdapat hukum Hooke. Hukum Hooke ini berbunyi, jika gaya yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Nah, kali ini Ibu akan memberikan contoh praktikum sederhana dengan menggunakan bahan sederhana pada materi hukum Hooke. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk memahami hukum Hooke, yang kedua yaitu untuk menentukan konstanta pegas dari karet. Nah, dalam praktikum ini kita memerlukan alat dan bahan seperti air, kemudian ada kayu yang kecil seperti ini, kalian bisa menggunakan supit juga. Kemudian ada penggaris, ada dua karet gelang, dan botol. Nah, adapun langkah kerja dari praktikum ini, yang pertama, di sini ada dua karet, kemudian kita bentuk simpul. Seperti ini. Kemudian kita letakkan pada mulut botol, salah satunya ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Ibu akan berikan air sebanyak 120 ml ke dalam botol. Kemudian Ibu tutup. Dan jangan lupa, langkah pertama kalian harus mengukur berapakah panjang mula-mula karet. Di sini panjang mula-mula karet yaitu 6 cm. Kemudian langsung saja Ibu akan gantungkan alat ini pada kayu ini. Seperti ini, dan Ibu ukur pertambahan panjangnya ya. Nah, di sini panjang akhir dari karet ini yaitu 6,3 cm. Dan jangan lupa catat pada tabel pengamatan, kemudian cari pertambahan panjangnya. Nah, di setiap percobaan jangan lupa lakukan 3 kali pengukuran.
Kemudian langkah yang kedua, kita akan berikan lagi air sebanyak 120 sehingga total air ini di dalam botol ada 240 ml. Kemudian kita tutup dan lakukan pengukuran. Kita ukur panjang karet yaitu sebesar 7,8 cm. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tambahkan air lagi sebanyak 120 ml sehingga totalnya di dalam botol ada 360 ml. Nah, kemudian ukur lagi pertambahannya. Nah, di sini panjang karetnya yaitu 10 cm, sehingga kalian bisa menentukan pertambahan panjangnya yaitu sebesar 10 dikurangi 6 cm, sehingga didapatkan 4 cm. Nah, untuk percobaan yang keempat dan kelima, lakukan hal yang sama dengan menambahkan air sebanyak 120 ml dan jangan lupa kalian harus menentukan pertambahan panjang karet. Untuk hasil dari praktikum ini akan saya tampilkan pada tabel berikut ini. Dari praktikum yang telah Ibu lakukan, Ibu akan menampilkan data pengamatannya seperti gambar berikut ini. Berdasarkan data pengamatan yang kita peroleh, maka kita dapat membuat sebuah grafik, yaitu grafik gaya terhadap pertambahan panjang karet. Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat menentukan konstanta pegas dari karet. Sekian dari materi elastisitas dan hukum Hooke yang telah diberikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.